Untung Israel kasih tanah untuk Palestina. Nah, dalam konteks berita Detik News dikatakan Abdul Qadir Jailani menegaskan pihak Indonesia tidak bersedia meminta izin kepada Israel untuk mengunjungi Palestina. Ia menyebutkan pihak Indonesia akan berkunjung ke Palestina setelah memiliki otoritas dan berwenang memberikan izin kunjungan. Indonesia maunya tidak masuk ke wilayah Palestina itu dengan izin dari Israel, maunya izin dari otoritas Palestina. Dan saya bisa katakan tentu saja itu tidak mungkin, karena perbatasan yang ada saat ini adalah perbatasan Israel dengan Lebanon di utara, perbatasan Israel dengan di sebelah timur dengan Yordania dan Suriah sebagian ya di wilayah Golan. Kemudian di sebelah baratnya adalah Laut Mediterania dan ada juga sedikit Gaza gitu ya, karena Gaza juga diberikan kepada Palestina pada tahun 2005 setelah Israel berhasil merebut Gaza dari tangan Mesir, bukan dari tangan Palestina. Dan perbatasan di sebelah selatan adalah dengan Mesir dan juga Laut Merah. Artinya Bapak Ibu semua, ketika kita sebagai Indonesia ingin datang masuk ke wilayah Palestina, suka tidak suka memang kita harus minta izin, minta visa kepada Israel. Karena Israel lah yang memberikan wilayah atau tanah agar Palestina ini bisa berdiri. Untung Israel kasih tanah kepada Palestina. Kenapa saya bilang untung? Karena seharusnya jika kita balik lagi ke sejarah tahun 1948, harusnya pemerintahan Palestina itu sudah berdiri bersamaan dengan pemerintahan Israel di tahun 1948. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru negara-negara Arab yang seharusnya mendukung pemerintahan Palestina tidak melakukan. Sebaliknya, mereka, negara-negara ini malah menguasai tanah yang seharusnya dimiliki oleh Palestina. Yordania menguasai tepi barat. Gaza dikuasai oleh Mesir. Jadi bukan salah Israel jika negara Palestina itu gagal berdiri. Dalam hal ini saya berharap Anda semua yang menyaksikan video YouTube Fakta Israel ini untuk menyebarluaskan link YouTube Fakta Israel, link video saya ini agar bisa didengar, ditonton oleh banyak orang. Syukur-syukur Kemlu juga mau menontonnya. Dan jika Kemlu ingin beraudiensi dengan saya, dengan sangat senang hati saya datang ke Kemlu. Dengan senang hati saya akan menjelaskan tentang sedikit sejarah bangsa Israel kepada Bapak Ibu yang terhormat. Karena apa? Karena jika kita tidak memahami sejarah sebuah negara, tentu kita akan sulit mengerti situasi yang dialami oleh Israel saat ini. Jika kita tidak memahami sejarah bangsa Israel, tentu kita akan mudah salah paham. Karena itu saya berharap dengan penjelasan singkat ini, Bapak Ibu semua bisa tolong membantu mengedukasi bangsa kita, bangsa Indonesia, agar menjadi bangsa yang memahami sejarah, dan karena paham sejarah maka menjadi bangsa yang cinta damai. Sebab damai itu dimulai dari diri sendiri. Damai dimulai dari kita sendiri dulu. Baru semakin banyak orang
semakin banyak orang lagi yang cinta damai, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang cinta damai. Mulai dari kita yang menjadi pembawa damai, maka satu bangsa ini akan menjadi bangsa yang cinta damai. Saya berharap dengan penjelasan ini pula Anda semua mengerti mengapa bagi Israel sangat-sangat tidak mungkin jika dikatakan bahwa Israel harus hengkang dari tepi barat seperti yang dimintakan atau diperintahkan oleh ICJ, Mahkamah Internasional yang ada di Den Haag. Keputusan ICJ untuk mengklaim bahwa tanah tepi barat adalah tanah milik Palestina tidak sesuai dengan sejarah. Pernyataan tersebut bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya. Karena apa? Karena tanah itu diberikan oleh Israel untuk otoritas Palestina punya negara dalam format kesepakatan Oslo tahun 1993. Dan kesepakatan itu dilanggar oleh Palestina sendiri karena Palestina tidak juga mengakui Israel sebagai negara dan Palestina tidak dapat meredam aksi-aksi teror yang terus terjadi di wilayahnya. Tentu sangat berbahaya jika kita punya tetangga yang adalah notabene negara yang penuh dengan kelompok teror. Palestina tidak sanggup mengatasi munculnya kelompok-kelompok teror baik di tepi barat, apalagi di Gaza yang dikuasai oleh Hamas yang telah menang pemilu sejak 2006. Kita bukan anti Palestina, bukan tidak setuju adanya negara Palestina, tetapi kita juga perlu tahu fakta sejarah, fakta historis, sehingga kita memahami bahwa jika Palestina ingin punya negara sendiri, maka berlakulah sebagaimana seorang negarawan ketika memimpin otoritas Palestina. Jangan mendukung terorisme, jangan membayar gaji para syuhada yang mati karena teror dan diberi label syuhada dan diberikan upah bulanan. Keluarganya diberikan santunan. Bahkan yang aneh, karyawan otoritas Palestina menerima gaji hanya 50%. Sementara keluarga syuhada ini, keluarga para teroris ini diberikan gaji 100% alias utuh. Tentu ini bukan negarawan yang baik. Negarawan yang baik pasti menuntun bangsanya untuk menjadi bangsa yang cinta damai dan tidak mendukung terorisme. Ini saya tujukan untuk Presiden Mahmud Abbas. Terima kasih untuk kesediaan Anda menyebarluaskan link YouTube Fakta Israel. Saya Monique Rakers. Salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa tanpa terorisme.